Baik, selamat pagi para pendengar sekalian dimanapun kalian berada. Salam pagi dan salam semangat untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi hadir bersama saya Atar Sumardi dalam podcast Tongkrongan Orang Biasa, Suara Kami Biasa Saja. Jadi, pada kesempatan ini, kami akan berbicara lagi pada episode yang ketiga ini tentang isu-isu kritis yang terjadi di dunia sekitar kita. Dan pada kesempatan ini mungkin para pendengar sekalian, para penonton melihat latar belakang yang baru. Ya, karena podcast Tongkrongan Orang Biasa, Suara Kami Biasa Saja tidak memiliki ruang khusus untuk podcast, tapi di mana saja kita dapat berdiskusi di segala tempat, ruang yang diberikan. Dari pada kesempatan ini telah hadir bersama saya, salah satu pemikir kritis di Leda Lero. Sebelum saya memberikan kesempatan kepadanya untuk memperkenalkan diri, daripada kesempatan ini kami akan berdiskusi tentang bagaimana krisis ekologi yang terjadi di sekitar kita. Sebelum berlangkah jauh, saya memberikan kesempatan kepada teman bicara saya untuk sedikit memperkenalkan diri dan memberikan gambaran identitas kepada para pendengar. Baik, saya berikan kesempatan. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dan tempat yang diberikan oleh Saudara Atrop. Saya merasa terhormat sekali ya, karena diundang oleh seorang wisudawan sarjana filsafat ya. Karena saya juga adalah mahasiswa filsafat di IFTK Ledalero, tapi belum tamat kalau banding dengan Atrop. Tapi saya ini eh, berasal dari Manggarai dan saya sekarang berada di semester 7 sedang menggarap skripsi yang barangkali akan disinggung oleh saudara Atro sebentar. Itu Oke, saja. terima kasih Randy. Jadi nama teman bicara saya pada kesempatan ini adalah Randy Laja, seorang mahasiswa filsafat di IFTK Ledalero. Jadi kira-kira mungkin sedikit diberikan gambaran tentang bagaimana tema skripsi yang diangkat oleh Randy atau digarap oleh Randy dan bagaimana kegelisahan yang diangkat dari persoalan ini. Saya berikan kesempatannya. Oh ya, baik. Terima kasih banyak. Itu saya mengambil tema tentang ekologi ya. Saya mengambil tema tentang ekologi. Lalu dalam penelusuran literatur terkait ekologi itu saya menemukan ada satu poin yang menarik ya. Itu ada istilah ekologi sosial. Tapi pada dasarnya keprihatinan ekologi saya itu berawal dari situasi sekitar saja itu. Apalagi secara kontekstual kan ada begitu banyak permasalahan ekologi, terlebih khusus dengan masyarakat adat. Apalagi untuk konteks Flores itu masih gencar-gencar dengan proyek geothermal. Lalu kemudian eh, mulai dari situ saya berpikir untuk mengambil tema ekologi, apalagi di era-era sekarang, apalagi untuk Gen Z ya. Gen Z itu memang sebagai bagian bentuk, bagian dari usaha gerakan kebudayaan anak muda itu memang sangat menonjol sekali untuk tren-tren yang membahas tentang ekologi. Tapi saya sebagai mahasiswa yang belajar filsafat, saya ingin menggali lebih dalam kira-kira masalah ekologi itu akarnya dari mana itu. Dan juga sebagai seorang filsafat juga, saya ingin mencari beberapa pemikir yang memang menurut saya itu sangat khas pemikirannya untuk menelusuri bagaimana dominasi manusia terhadap alam. Oke Randy, ya cerita di luar podcast ini kan Randy mengangkat tokoh atau filsuf, salah satu filsuf ekologi sosial yang terkenal itu Murai Bukin. Jadi mungkin diberikan gambaran kepada para pendengar, kira-kira bagaimana pandangan ekologi sosial dari Murai Bukin ini? Oh ya, Murray Boxin itu adalah itu dia orang Amerika ya. Dia orang Amerika tapi dia imigran Rusia itu. Dia imigran Rusia keturunan Yahudi dan dia berimigrasi ke Amerika itu. Lalu eh, salah satu yang paling menarik itu karena filsuf itu adalah filsuf pertama yang menurut saya itu sama sekali jarang dibahas, apalagi untuk konteks IFTK dulu terkait tema ekologi. Palingan yang kalau kita belajar filsafat ekologi di Ledlero itu paling nama pertama yang muncul, nama filsuf pertama yang muncul atau pemikir pertama yang muncul
yang mempelopori gerakan ekologi modern itu Rachel Carson. Rachel Carson itu dia menuliskan satu buku itu judulnya Silent Spring, dan hampir di setiap literatur mengatakan bahwa Rachel Carson itu pemicu atau pemikir pertama gerakan ekologi modern. Tapi begitu saya membaca soal Murray Bookchin, ternyata apa ya, menurut saya bagus sekali, karena jauh sebelum Rachel Carson ternyata Murray Bookchin sudah membahas tentang ekologi dan karakteristiknya itu ekologi sosial itu. Dan eh, tesis utama yang paling menarik bagi saya itu tesisnya begini: dominasi terhadap dominasi manusia terhadap alam berawal dari dominasi manusia terhadap manusia yang berakar pada hierarki sosial. Itu menarik sekali tesisnya. Oke, menarik ya, bagaimana ekologi tapi dipengaruhi oleh hierarki sosial. Eh, Iya, supaya podcast kita lebih ya memberikan kesan kepada para pendengar, saya ingin menarik sedikit bagaimana kerusakan atau krisis ekologi yang terjadi di sekitar kita, terkhususnya di Flores ini. Pertama, pasti hal yang lumrah sudah didengar oleh masyarakat, ya proyek geothermal kan, dia menyinggung ekologi. Kemudian mungkin ya itu hal yang paling mendominasi sekarang. Mungkin Randi bisa menjelaskan sedikit bagaimana pandangan Murai Bukin terhadap masalah ekologi ini, dan jika dikaitkan dengan hierarki yang terjadi di Flores ini, kira-kira bagaimana pandangan Randi terhadap situasi ini? Oh ya, tema atau judul skripsi saya itu eh, kebebasan ekologi Murai Bookchin dan kritik terhadap kebijakan geothermal di Flores. Itu subjudulnya itu tinjauan terhadap hak-hak masyarakat adat. Dan eh, kalau kita tarik secara lebih mendasar itu, pemikiran Bookchin itu sangat utopis dan sangat normatif. Utopis dalam arti bahwa dia itu secara radikal ingin membentuk sebuah masyarakat baru di era modern di tengah krisis lingkungan hidup. Dan pembentukan masyarakat baru itu tujuan teorinya, dia ingin membentuk masyarakat baru, dan masyarakat yang dimaksud itu adalah masyarakat ekologis. Lalu mulai dari tesis itu dia menolak segala bentuk krisis lingkungan yang bersifat secara teknis. Itu entah ada yang mengatakan bahwa krisis ekologi itu dipicu oleh teknologi, lalu ada yang mengatakan bahwa krisis ekologi itu terjadi karena banyaknya populasi manusia itu. Lalu ada yang mengatakan bahwa krisis ekologi itu terjadi karena struktur berpikir antropologis manusia itu. Tapi jauh lebih mendasar bagi Bookchin itu adalah, kalau memang dalam usaha atau dalam upaya pembentukan masyarakat ekologis itu, pertama-tama itu dia menelusuri secara antropologis evolutif. Artinya bahwa dia menelusuri sejarah perkembangan manusia untuk mencari di mana awal terjadi hierarki sosial itu yang kemudian membengkak atau mengkristal dalam seperti yang kita sebut kapitalisme atau negara yang sangat sentralistik. Nah, itu dasar yang saya pahami dari pemikiran Bookchin. Lalu kemudian dalam penelusuran antropologis evolutifnya itu, dia menemukan bahwa oh ternyata di masyarakat praliterasi awal itu, manusia sebetulnya sudah sangat ekologis ya, sudah sangat ekologis. Dan terjadinya munculnya hierarki itu di masyarakat praliterasi awal itu dalam bentuk gerontokrasi atau orang yang dituakan, lalu kemudian dalam bentuk gender, lalu kemudian dalam bentuk kelas. Dan penemuan hierarki dalam ketiga hal itu akan terkristal lebih besar ke dalam apa yang kita sebut kapitalisme, lalu apa yang kita sebut negara. Lalu terkait dengan masyarakat adat ya, karena saya memakai prinsip kebebasan ekologi itu ya, prinsip kebebasan ekologi Murai Bookchin terkait masyarakat adat, yang dia maksud konsep kebebasan ekologinya itu bahwa dia pakai prinsip dialektika Hegel ya,
dia pakai prinsip dialektika Hegel bahwa dalam perjalanan waktu atau dalam perkembangan sejarah itu manusia akan semakin rasional ya. Manusia akan semakin rasional dan semakin etis, semakin etis. Karena dia memandang bahwa dia melihat alam dan manusia itu sebagai satu kesatuan yang utuh. Karena dengan menerapkan prinsip dialektika, maka dia melihat bahwa alam itu adalah sebuah proses ya, ongoing itu, ongoing. Lalu kemudian mengapa terjadi pemisahan manusia terhadap alam itu ya? Pandangan-pandangan yang sangat dikotomi sekali yang membedakan manusia dengan alam itu terjadi karena manusia tidak menyadari bahwa sebetulnya itu dia bagian dari alam ya dalam proses perkembangan evolutif itu. Uh, tapi dia bilang bahwa karena kapasitas rasionalitas manusia yang memungkinkan dia berkembang secara sadar dan etis, itulah yang memungkinkan dia menciptakan sebuah masyarakat, sebuah masyarakat. Lalu masyarakat itu dia menelusurinya secara perlahan-lahan dalam sejarah dan membentuk dan akhirnya dia menemukan bahwa oh, kota-kota yang terjadi sekarang, masyarakat yang ada sekarang di era modern ini terbentuk karena ada perkembangan semacam itu dari kapasitas manusia yang berpikir dan bersadar. Dan itu perkembangannya semakin kompleks sekali, kompleks sekali. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa uh, manusia itu dalam perjalanan waktu karena berdasarkan prinsip dialektika itu dia menuju ke arah rasional, otomatis dia akan semakin etis. Dan semakin etis itu yang dia maksudkan adalah bagaimana manusia itu mesti hidup secara komunal, secara hidup komunal, lalu kemudian berhubungan yang sangat apa ya, sangat dekat sekali dengan alam, lalu kemudian dia menganggap alam itu sebagai bagian dari dirinya. Dan itu yang konsep-konsep poin-poin itu yang saya temukan dalam masyarakat adat ya. Masyarakat adat, terutama untuk konteks Flores. Lalu kalau kita lihat perlawanan masyarakat adat terkait kebijakan geotermal sebetulnya mau mengekspresikan bahwa alam ini bagian dari diri saya. Alam itu bagian dari diri saya. Dan karena dia bagian dari diri saya, maka dia itu adalah bagian dari kehidupan saya. Dan karena dia menjadi bagian dari kehidupan saya, maka saya punya hak untuk melindungi alam itu demi kelangsungan hidup saya. Dan juga ada satu hal yang menarik bahwa hubungan itu terjadi secara timbal balik. Terjadi secara timbal balik. Itu dia ambil konsepnya dari Peter Kropotkin di bukunya Mutual Aid. Itu. Dia bilang bahwa masyarakat praliterasi awal itu atau masyarakat adat itu untuk konteks Indonesia itu sangat dekat sekali dengan alam karena mereka punya hubungan yang saling timbal balik atau mereka menerapkan secara tidak langsung itu hubungan mutual aid. Karena hubungan mutual aid itulah yang mereka pikir bahwa jauh di bawah alam bawah sadar mereka itu mereka tidak melihat alam itu sebagai objek. Tapi apa yang menurut saya apa yang saya sebut itu sebagai manusia yang lain ya. Dia bukan benda yang lain, artinya bahwa dia hidup dan bergerak dalam kehidupan kita. Nah, itu yang mungkin saya lihat bahwa masyarakat adat itu punya hak untuk menentukan apa yang terbaik secara ekologis bagi diri mereka itu. Dan juga salah satu yang paling menarik juga bahwa Murray Boxin itu merumuskan politik ekologinya. Politik ekologinya secara ekodesentralistik. Ekodesentralistik. Ekodesentralistik itu desentralisasi ekologis di mana satu komunitas tertentu itu berhak untuk memutuskan apa yang terbaik bagi diri mereka. Dan untuk konteks Flores, apalagi khususnya Indonesia, apalagi di periode Prabowo ini sangat sentralistik sekali ya. Dan apa kekuasaan yang sangat sentralistik itu terjadi secara sublim itu dalam kebijakan proyek strategis nasional. Salah satunya adalah geothermal. Jadi apa yang dikatakan pusat mesti dilakukan oleh masyarakat adat. Padahal itu merupakan bagian penting di mana masyarakat adat itu mempunyai hak dan karena itu mereka mesti berpartisipasi langsung untuk merumuskan secara politis dan ekologis apa yang terbaik. Maka pada konteks saat ini, apalagi di rezimnya Soeharto dengan perlawanan masyarakat terhadap kebijakan geotermal di Flores, itu sebetulnya menunjukkan bahwa di era sekarang itu, kekuasaan era Prabowo ya, bahkan jauh sebelum itu termasuk Jokowi juga, karena Jokowi yang menjemput PSN itu ya, dengan banyak sekali PSN, itu sebetulnya
mau mengindikasikan bahwa negara dalam konteks ini melalui rezim yang sedang dilakoni saat ini bahwa tidak memandang manusia itu secara utuh. Karena dia tidak memandang manusia sebagai utuh, maka dia akan mengabaikan hak-hak manusia untuk merumuskan yang terbaik bagi diri mereka, dan juga mereka tidak menganggap manusia itu memiliki hak untuk merumuskan secara politis apa yang terbaik bagi mereka secara ekologis ya. Oke Randy, sebelum melanjutkan pandangan Murai Buki nih dalam konteks eh, ekologi di Indonesia, mungkin satu hal yang menarik yang saya tangkap ya tadi, bagaimana eh, saya melihat bahwa masyarakat adat lebih pintar daripada pemerintah dalam eh, atau tanggap terhadap situasi krisis ekologi kan, karena ya Randy melihat tadi keseimbangan ekologi itu lebih didapatkan oleh masyarakat adat yang merasa lebih dekat dengan lingkungan ekologi itu sendiri kan. Sementara kritik yang disampaikan oleh Murai Buking tadi lebih kepada bagaimana kehadiran hierarki sosial mempengaruhi ekologi itu sendiri. Jadi kira-kira dalam pandangan Randi sendiri nih, terlepas dari Murai Buking itu sendiri, bagaimana, apakah Randi sepakat bahwa ya pemerintah mereka mempunyai ahli-ahli, tetapi dalam implementasi dalam pergerakan mereka di ruang ekologi itu, mereka merasa, bukan merasa, tapi jauh berada di bawah masyarakat adat yang punya pemahaman tersendiri tentang ekologi itu sendiri. Jadi kira-kira pandangan Randi ke depan, kira-kira keadaan ekologi atau prinsip ekologi atau konsep ekologi yang semestinya diangkat secara seluruh baik oleh pemerintah atau masyarakat adat seperti apa yang eh, Randi dambakan, atau dalam tesisnya Randi itu seharusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat adat supaya ya krisis-krisis ekologi seperti geothermal ini bisa diselesaikan dengan baik kan? Karena kalau kita lihat di Manggarai geothermal itu kan terjadi kericuhan kan antara pemerintah dengan masyarakat adat. Jadi kira-kira bagaimana pandangan ekologi atau seharusnya ekologi yang berada di lingkungan masyarakat dan pemerintah sendiri? Mungkin itu satu pertanyaan saya dulu. Ya, baik, karena ini aku tuh memang persoalannya sangat kompleks sekali, tapi saudara tuh bertanya tentang hubungan pemerintah tuh dalam konteks ini negara dan juga masyarakat adat itu, maka saya akan menemukan jawabannya secara politik ekologi Murai Boxing ini. Politik ekologi, tapi memang oke lah untuk dalam skripsi saya tidak menyinggung itu secara spesifik, tetapi memang saya cukup paham dengan teori teori Murai Boxing itu. Ekologi sosialnya itu disebut juga sebagai ekologi anarkisme. Ekologi anarkisme. Dan kalau semua orang dengar anarkisme itu ya sudah berkonotasi negatif sekali ya. Sudah berkonotasi negatif sekali. Dan itu yang membuat saya tertarik ya, karena teorinya itu disebut ekologi anarkisme. Tapi justru di kosakata atau kalimat anarkisme itulah Boxin mengambil konsep untuk merumuskan politik ekologinya itu. Anarkisme itu dipahami sebagai itu A dan Arko ya, ayo atau apalah, pokoknya dia dia diartikan sebagai dunia tanpa pemerintah ya, dunia tanpa negara itu. Lalu secara politik maka negara itu mesti dilenyapkan. Oke. Pemerintah itu mesti dilenyapkan. Kenapa dia mesti dilenyapkan? Kenapa dia mesti dilenyapkan? Karena pada pokoknya itu adalah negara itu punya kekuasaan yang sangat besar untuk memonopoli kekerasan. Oke. Tapi berbeda dengan pemahaman kita tentang anarkisme yang identik dengan kekerasan, tapi sebetulnya itu kalau kita bandingkan kekerasan anarkis dan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, itu sebetulnya jauh lebih kejam ya. Artinya kita berbicara tentang kekerasan yang legal dan kekerasan yang ilegal itu ya. Artinya pemerintah menggunakan kekerasan melalui aturan itu. Lalu kemudian dalam konteks hubungan politik itu, karena dia menerapkan uh, teori anarkisme, maka pertama-tama itu mesti melenyapkan pemerintah, mesti melenyapkan negara. Tapi sebetulnya baru saya paham kemudian
Yang saya pikir lebih lanjut bahwa mustahil lah, bukan mustahil dan tidak mungkin ya, apalagi di negara demokratis seperti kita itu kita melenyapkan negara atau pemerintah. Lalu kemudian apakah ada alternatif lain atau apa maksud dari penyingkiran atau pelenyapan pemerintah ini? Lalu saya temukan jawabannya itu di buku ABC Anarchism, itu Andre Breckman ini. Dia menulis bahwa sebetulnya bukan negara atau pemerintah yang dilenyapkan, kekerasan. Kekerasan. Baru saya kaitkan dengan teori politik ekologi Boxin itu untuk merumuskan kebijakan ekologi itu adalah cara lain bagi masyarakat untuk menghindari kekerasan yang secara legitim melalui aturan itu diciptakan oleh negara. Dalam posisi itu kita tidak melenyapkan negara. Maka untuk melenyapkan kekerasan itu, yang notabene itu suruh kita paham negara punya kekuasaan untuk memonopoli kekerasan, maka untuk mencegah itu mesti adanya partisipasi langsung dari masyarakat adat untuk merumuskan apa yang terbaik, dan juga dari negara sendiri mesti menyadari bahwa manusia punya hak untuk menentukan apa yang terbaik bagi diri mereka, bagi komunitas ekologis mereka, dan karena itu mesti mengajak mereka untuk merumuskan kira-kira apa yang terbaik kebijakan ini untuk hidup kamu itu berdasarkan apa yang sudah kamu putuskan, apa dengan menerapkan demokrasi langsung. Dan perlu diingat, anarkisme itu dia menerapkan demokrasi langsung. Dan demokrasi langsung itu menurut saya itu, karena saya berasal dari Manggarai, itu pertemuan-pertemuan adat itu. Ya. Nah, itu yang menurut saya sangat kontekstual sekali karena di pertemuan di rumah-rumah adat itu masyarakat berkumpul merumuskan apa yang terbaik bagi mereka, dan juga mereka menyampaikan kepada pemerintah yang terbaik secara ekologisnya begini begini begini, dan kamu punya hak untuk dan punya tanggung jawab moral untuk merumuskan apa yang terbaik bagi kami menurut melalui kebijakan itu. Tapi sejauh kebijakan kamu itu tidak uh, tidak menguntungkan kami secara ekologis, maka kami menentang itu kan. Dan menurut saya itulah yang terjadi pada masyarakat adat sekarang terkait penolakan masyarakat geotermal. Tidak ada negara dalam kondisi ini tidak melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan terkait sumber energi panas bumi itu ya. Hingga menurut saya itu pertama itu kita mesti melenyapkan kekerasan dengan dalam konteks itu ya masyarakat adat ya, dalam konteks perumusan kebijakan ekologis masyarakat adat, dan kemudian penerapan demokrasi langsung yang dilakukan oleh masyarakat adat, dan juga dari pemerintah sendiri menurut saya itu adalah terjun langsung ke lapangan ya, terjun langsung ke melihat situasi yang terjadi di sana, bagaimana dampak yang terjadi dari geothermal yang sudah dibangun di beberapa titik ya. Karena di floor sini kencang sekali ya soal geothermal, bahkan di 16 titik. 16, bukan di 16 titik, 16 daerah ya. 16 daerah. Jadi ya, jadi saya pikir dalam konteks pertanyaan itu, maka saya akan mengaitkan dengan politik ekologi, dan itu ada hubungannya dengan dokumen FPIC. FPIC itu dokumen yang dikeluarkan oleh PBB itu mau dokumen itu kurang lebih apa ya, persetujuan langsung tanpa paksaan itu dokumen itu sangat penting sekali. Mungkin mungkin arti bahasa Indonesia saya keliru, tetapi persetujuan langsung tanpa paksaan ya, kurang lebih seperti itu. Itu dokumen itu sangat penting sekali untuk melihat bagaimana masyarakat adat punya tanggung jawab yang besar untuk merumuskan apa yang terbaik. Itu dari PB. Tapi ya dari konteks pemikiran Murai Boxin, saya melihat kira-kira mengapa dokumen FPC dibentuk, landasan normatifnya apa itu, dan landasan normatif saya temukan dari kebebasan ekologi Murai Boxin. Padahal manusia itu punya hak dan punya subjektivitas yang tinggi untuk merumuskan apa yang terbaik bagi mereka. Jadi saya pikir bahwa uh, dalam konteks ini bahwa kebebasan ekologi Murai Boxin sangat kontekstual, apalagi didukung oleh dengan dokumen FPIC itu ya. Dan yang kita lihat sekarang bahwa terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat adat menunjukkan bahwa negara Indonesia yang adalah anggota PBB itu sendiri itu telah melanggar dokumen internasional. Saya pikir itu sih. Oke. Wih, baik. Menarik sekali ya ini. Satu pandangan yang menarik dari Randi. Sangat tertarik dengan satu statement tadi, kita harus melenyapkan kekerasan. Ya, secara kontekstual dan secara fakta kan kita melihat bahwa ya sebenarnya pemerintah lebih
peka kan terhadap hal ini karena di pemerintah itu sendiri kan banyak ahli-ahli ekologi dan orang-orang pintar yang ya sudah menyelesaikan pendidikannya di level yang tinggi kan. Tetapi kenapa diajarkan oleh masyarakat supaya eh, kita berdialog dengan melenyapkan kekerasan itu sendiri kan. Itu yang menjadi hal menarik bagi saya. Kita melenyapkan kekerasan dan kekerasan yang terjadi itu bukan dilakukan oleh masyarakat yang tidak berpengetahuan, tetapi masyarakat yang justru memiliki pengetahuan yang mumpuni kan, semacam itu. Eh, Oke, Sobat, oke, itu silakan juga tambahkan. sebelum saya lupa ya, eh, demo 28 Agustus kemarin itu bahkan presiden sendiri menyebut bahwa itu tidak anarkis ya. Tapi apa ya? Seorang presiden yang adalah kepala negara sekaligus bagian dari negara itu sendiri ya. Mungkin dalam perjalanan waktu dia akan disebut negara itu sendiri ya. Itu apa ya? Memiliki kemampuan itu yang saya bilang tadi, kemampuan memonopoli kekerasan itu ya. Bahwa kekerasan itu bisa dimonopoli oleh negara melalui aturan ya. Jadi tindakan anarkis yang mereka sebut itu sebetulnya adalah kekerasan yang dilakukan oleh oknum masyarakat tertentu yang menurut mereka itu tidak dilakukan menurut aturan ya, tidak menurut aturan. Tapi yang jauh lebih menarik itu sebetulnya negara yang paling banyak melakukan Ya, tindakan kekerasan ya, karena itu berkaitan dengan kekerasan yang legitim dan non legitim kan itu. Jadi saya pikir semua orang itu bisa melakukan kekerasan itu, tetapi hanya pada pemerintah lah yang kekerasan itu menjadi masuk akal dalam bentuk aturan. oke, ya memang ya kenyataannya kan seperti itu yang terjadi di lapangan kan. Oke, terima kasih Randi untuk segala pemikirannya. Jadi ketika saya pulang akan kembali ke Kupang, ya bukan medali wisuda yang saya bawa, tetapi ya hal-hal semacam ini dan tentu semoga kami di Kupang nanti bisa membuat satu komunitas ataupun satu kelompok diskusi yang ya barangkali bisa mengangkat isu-isu sosial politik yang selalu dan sedang berkembang di masyarakat. Oke, Randy, mungkin sekian dulu kita berdialog pada kesempatan pagi hari ini, tetapi sebelum menutup obrolan kita pada pagi hari ini, mungkin Randi punya sedikit uh, closing statement untuk kami semua yang ya ingin belajar juga tentang ekologi, tetapi ya mungkin di kesempatan lain kami punya waktu-waktu khusus bercerita dengan orang lain, kami bisa menyampaikan satu hal yang berangkat dari pemikiran Randi sendiri ya. Saya berikan kesempatannya. Baik, krisis ekologi itu mesti dilihat secara mendasar, apalagi untuk saya yang secara pribadi belajar filsafat, dan juga untuk mereka yang mungkin awamnya belum menekuni filsafat atau semua orang itu mesti secara sadar ya memperhatikan situasi sekitar, dan juga karena kemampuan akal kita dan juga kemampuan hati nurani yang kita miliki, kemampuan kesadaran itulah yang memungkinkan kita secara empatis itu memberi perhatian kepada manusia. Karena kita bagian dari manusia, maka krisis ekologi itu sebetulnya adalah sebagai bentuk alarm terhadap kepekaan manusiawi saja sebetulnya. Karena kalau kita bicara tentang krisis ekologi berarti itu adalah alarm bagi dunia di mana, atau bagi bumi di mana saya hidup saja. Dan juga itu mesti berawal dari 1 meter di depan saya, 1 meter di belakang saya, dan kiri kanan. Artinya bahwa mesti perhatikan situasi sekitar itu. Dan itu mesti disadari. Kalau kalau tidak ada kesadaran akan itu, maka kepekaan kemanusiaan itu, kepekaan kemanusiaan ekologis itu mungkin tidak ada. Saya pikir itu saja. Oke, terima kasih, satu closing statement yang menarik menurut saya. Oke, terima kasih banyak Randi untuk segala pemikiran, ide-ide yang disampaikan kepada kami dan para pendengar sekalian. Semoga ini menjadi suatu pelajaran dan ilmu baru yang kami dapat karena ya Sasar pribadi juga merasa Murai Buki ini suatu sosok yang punya pemikiran yang kritis sekali tetapi belum berkembang di
sekitar kita. Mungkin karena ini efek pelajaran-pelajaran kuliah yang terpaku ya begitu. Eh, jadi kita susah dapatkan tokoh-tokoh lain yang sebenarnya punya ide yang menarik tetapi belum sempat dibahas. Oke, terima kasih Randi. Jadi para pendengar sekalian, sekian dulu obrolan kami pada hari ini. Terima kasih untuk uh, kebersamaan dan terima kasih untuk ide-ide bernas yang didapatkan. Jadi ya seperti inilah podcast tongkrongan orang biasa, suara kami biasa-biasa saja. Tapi semoga bisa didengarkan oleh orang lain yang ya orang-orang luar biasa yang berada di luar sana kan semacam itu. Jadi terima kasih banyak Randi. Semoga ilmu-ilmu ini, dialog-dialog kita tetap berlanjut dimanapun dalam ruang dimanapun dan kapanpun kita bisa bertemu baik secara offline maupun online. Baik, terima kasih untuk Randi dan semuanya. Oke, sama-sama.